Bermesraan dengan pasangan memang menyenangkan, tapi bagaimana jika bermesraan dengan alam? Salah satunya dengan menyediakan lahan untuk berkebun, yaitu dengan menanam tanaman pangan. Paling utama kita adalah bibit produktif, jadi bibit-bibit pangan. Jadi tanaman-tanaman yang bisa ditanam di rumah dan bisa kita panen gitu. Tapi di luar dari bibit tanaman produktif, kita juga jual beberapa bibit bunga. Nah, sebenarnya bibit bunga ini kita jual karena dia itu punya fungsi juga dalam ekosistem. Jadi sebagai pengalih hama ataupun pemikat hama-hama yang pemikat serangga-serangga yang bagus untuk pembuahan nantinya. Kayak kupu-kupu, lebah, dan sebagainya gitu. Bibit pangan kita dari rimpang-rimpang kayak jahe, kunyit, terus temulawak, temu kunci, terus sayur-sayuran, terus bibit bumbu kayak sereh gitu kita juga jual. Timun, pare, buah kayak markisa juga kita jual. Kita jual bunga yang untuk pengalih hama maupun yang pemikat serangga itu ada bunga matahari, bunga zinia, bunga kenikir, terus bunga pukul 4, pacar air, dan sebagainya. Kita mau pindahin bunga matahari. Bunga matahari? Masih kecil ya tapi? Iya, ini masih baru berkecambah, baru nunjukin daun aslinya, daun sejatinya. Pertama kita ambil biasanya alat kecil, kita congkel nih dia. Biar keluar semuanya, akarnya nggak ada yang kita sakitin. Terus kita taruh di polybag yang tadi udah kita isi media tanam setengah. Habis kita taruh di polybag ini, kita isi deh sama media tanam lagi. Sampai semua akar dia udah tertutup rapi dengan media tanam tadi. Kira-kira nutupin di atas akar dia sekitar 1 cm lah. Angkat yang penting tidak menyakiti akar tanaman. Ini berarti salah satu tips ya? Betul. Saat pindah tanam. Pindah tanam. Aduh, nggak sebagus balian. Nggak apa-apa. Berantakan. Dan pastiin tanahnya basah pas diangkat, soalnya lebih mudah. Terus kita isi, kita tutup sama media tanam lagi. Nggak usah dipadetin ya, Mbak? Nggak usah, karena kita mau tanahnya tetap longgar, biar akarnya bisa gampang tumbuh di dalam tanahnya. Ada ruang buat akarnya tuh bergerak dan bertumbuh di situ. Kita diemin, nanti kita tinggal siram terus 2 kali sehari, nanti dia makin lama makin besar deh. Terus bisa dipindah ke pot lebih besar atau pindah langsung ke tanah. Kalau tanaman yang layak, ciri-cirinya biasanya daunnya lebar, terus sehat, terus badannya juga besar, terus nggak ada tanda-tanda kayak bercak hitam, kuning, atau daunnya kekuningan, nggak ada. Tapi dia hijau, segar gitu, itu yang sehat. Tapi kalau yang nggak sehat itu kan biasanya daunnya kuning, agak keriting, daunnya terus ada kayak bercak-bercak hitam dan sebagainya. Itu biasanya kita karantina dulu, jadi biasanya nggak sehat gitu kita karantina supaya lebih sehat. Jadi kita perbaiki dulu, misalkan perbaiki media tanamnya, atau kita potong yang sakit, kita potong, kita rapihkan. Nanti kita lihat ke depannya, 1 bulan ke depan udah bagus atau belum gitu. Biasanya seminggu dari benih ini setelah disemai, setelah ini seminggu udah tumbuh, namanya kecambah. Setelah ini bisa dipindahin ke tray ini yang lebih besar. Kenapa? Karena dipindahin karena biasanya kalau di sini kan udah biasanya nyemainya banyak. Kita pindahin ke sini satu-satu karena kalau nggak dipindah biasanya saling rebutan tempat. Kita juga gak nyaman kalau rebutan tempat kan. Ternyata untuk memulai berkebun ataupun bercocok tanam itu mudah dan juga murah. Mulai dari bibit hingga bagaimana cara menanam yang baik, tersedia semuanya di media sosial. Jadi, sudah siapkah Anda untuk berkebun?